Kalau misalkan lo sering mengalami masalah ngeblank, belibet, dan gak tahu harus ngomong apa setiap kali misalkan lo ditanya sama temen lo, atau mungkin di kantor, atau mungkin di tempat kampus gitu kan, lo selalu bingung harus ngomong apa. Video hari ini bakal ngasih tahu lo sebuah teknik atau latihan yang dimana lo cuma perlu ngelakuin teknik ini 3 menit setiap hari aja, dan dalam 30 hari ke depan masalah ngeblank dan bingung harus ngomong apa lo, itu gue jamin bakal hilang. Dan gue percaya setiap orang yang ngeklik video hari ini pasti lo bakal mikir, bang, emang ini beneran bang tekniknya? Jangan-jangan lo bohong lagi gitu kan bang? Emang bener bang? Cuma 3 menit doang bang setiap hari. Jadi gini, oke? Nah, kenalin, nama gue Jason Stanley. Gue udah memperdalam ilmu komunikasi dari sudut pandang psikologinya, communication science, selama kurang lebih 6 tahun. Dan selama 6 tahun gue belajar ilmu komunikasi, ada sebuah teknik psikologi yang kalau memang lo latih ini minimal banget sebulan aja atau 30 hari, itu bisa nyembuhin masalah belibet lo. Teknik ini itu gue sebut sebagai the 3-minute training atau training 3 menit setiap hari. Gue percaya, pasti pas lo denger ini, lo bakal mikir, emang beneran nih, ini kan cuma klaim-klaiman lo doang gitu kan. Teknik ini sebagai kredibilitas deh buat ngebuktiin ke lo, beneran nih, real gitu kan. Teknik ini juga udah gue masukin menjadi salah satu bagian kurikulum dari platform belajar komunikasi gue, namanya stanleyacademic.com, yang dimana teknik ini setelah dipraktekkan oleh 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia. Oke, lo bisa lihat di sini langsung ada beberapa testimoninya. Banyak banget dari peserta di Stanley Academy yang setelah pakai teknik ini merasakan perubahan. Kayak satu, ngomong mereka jadi jauh lebih lancar banget. Mereka jadi lebih mudah menjelaskan ide dalam pikiran mereka. Kedua, mereka juga jadi merasa puas banget karena dalam 30 hari mereka mengalami transformasi yang luar biasa banget dalam kehidupan komunikasi mereka. Ini beberapa testimoni lainnya, yang dimana gue gak bakal mendetail ngebacain tentang testimoni ini, tapi semua tes ini ngebuktiin ke lo bahwa beneran nih ya, yang bakal lo pelajarin dalam video kali ini, kalau lo bener-bener praktekin aja, lo bakal sembuh dari masalah ngeblank. Cuman kita bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu adalah, bang, terus gue butuh apa aja bang buat ngelakuin the 3-minute training? Apa aja yang gue perluin? Oke. Nah, untuk lo ngelakuin training ini, lo nggak perlu duit. Serius. Nggak pakai duit, by the way. Terus bang, kalau nggak pakai duit, gue pakai apaan gitu kan? Oke. Kalau nggak pakai duit, nah, sini beberapa hal. 1. Lo itu harus wajib dalam 30 hari ke depan komitmen ngeluangin waktu nggak banyak kok bro, setiap hari cuman 3 menit doang aja. Oke, 3 menit aja. Yang kedua, lo ngeluangin waktu, oke, mungkin sehari 10 sampai 20 menit baca. By the way, ini nanti gue bakal jelasin gimana cara bacanya, maksudnya apa yang lo baca bang, kayak ngapain nih bang baca ini, gunanya buat apa, nanti kita bakal jelasin. Oke. Yang ketiga, selain itu, gue juga pengen lo punya handphone. Gak usah handphone yang harus iPhone 16, iPhone 17, iPhone 19. Enggak. Tapi yang penting adalah, gue pengen lo punya handphone yang setidaknya bisa lo taruh di sudut ruangan lo buat ngerekam diri lo aja. Oke? Jadi yang penting bisa ngerekam. Nah, gue cuman perlu lo punya 3 hal ini aja untuk ngelakuin the 3-minute training. Gak pakai duit sama sekali, cuman perlu apa? Komitmen, kemauan, dan punya handphone yang bisa ngerekam. Udah gitu aja. Oke? Kalau misalkan seandainya ini semua udah oke bang, gue siap ngelakuin semua ini, maka gue bakal lanjut ke dalam bagian berikut dari video ini. Yaitu adalah goals video hari ini. Sekarang kita bakal masuk dalam intinya. Yaitu adalah, bang, the 3-minute training ini tuh apa? Latihan 3 menit itu apa? Oke. Jadi video hari ini, gue bakal ngebagi video ini menjadi 3 bagian. Part yang pertama, gue bakal jelasin dulu teorinya. Oke, secara psikologi, teorinya dulu.
Oke, apa yang harus lo lakuin dalam 30 hari ke depan yang bisa nyembuhin masalah belibet lo? Apa tekniknya? Oke, ya ini yang bakal lo latih nih. Oke, setelah lo paham, oh ternyata ini tekniknya dan gini cara pakainya. Terus kita bakal lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah praktek. Praktek di mana lo bakal ngelakuin atau memahamin dulu. Terus kalau ini teorinya, yang bisa gue lakuin itu apa? Jadi itu prakteknya tuh, ya. Karena banyak orang di video-video YouTube cuman sekedar oke, gue tahu apa yang harus gue lakuin, tapi ujung-ujungnya nggak dilakuin. Bukan salah orangnya, bukan salah lo. Karena orang yang bikin videonya nggak ngasih tahu lo apa yang harus lo lakuin. Ya lo nggak bakal tahu apa yang harus lo lakuin. Nah makanya, setelah lo pelajarin teorinya, ini loh yang bakal sembuhin masalah belibet lo. Berikut adalah, ini loh yang harus lo lakuin. Oke, nah setelah itu kita bakal lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu adalah dalam 30 hari ke depan bang, terus gue harus ngapain? Oke, dalam 30 hari ke depan, terus gue harus ngapain? Jadi ini lengkap nih, lo bakal pelajarin teorinya, lo bakal pelajarin apa yang harus lo praktekin, dan dalam 30 hari ke depan, apa yang harus lo lakukan. Oke, kalau misalnya ini udah clear, kita bakal next ke bagian berikutnya. Yaitu adalah, bang, terus di sini, gue bakal nanya terlebih dahulu, apa yang bakal gue praktekin? Atau apa yang bakal harus gue pelajarin? Kita bakal lihat di PPT-nya di sini. Nah, basically, selama 30 hari ke depan, lo bakal pelajarin atau lo bakal praktekin sebuah teori komunikasi atau framework deh komunikasi yang disebut sebagai Minto Pyramid Principle. Jadi lo lihat nih, di PPT-nya kan ada kayak piramidanya gitu ya kan. Ini ada 3 segitiga, tenang aja ya, gue bakal jelasin itu apa. Jadi gini, yang lo lihat di PPT ini sekarang adalah cara lo bisa ngomong dengan jelas. Cara lo bisa ngomong dengan jelas. Jadi misalkan, kalau misalkan lo nanya, bang, cara ngomong dengan jelas bang, emang bisa bang ngomong dengan jelas? Hah? Bukannya biasa kalau ngomong tuh ngomong aja. Nah, gue bakal kasih demonstrasi dulu. Ini contoh dampak langsung kalau gue pakai framework ini dan kalau gue nggak pakai framework ini. Gue bakal mulai dengan kalau gue nggak pakai dulu. Oke, ini yang pertama. Jason, opini kamu gimana nih kalau buat meeting kali ini? Iya pak. Oke, thank you teman-teman semuanya. Saya suka banget idenya tadi Martin ya. Ya karena itu juga efektif juga kalau buat kita praktekin. Karena mengingat kondisi sekarang, kita juga di marketing lagi ngalamin kerumitan, jadi sangat membantu sekali apabila idenya Martin ini dieksekusi. Dan saya akan setuju juga, jadi saya mendukung untuk ide Martin ini. Oke, itu yang pertama. Ketika gue ngomong kayak gitu, kebanyakan orang yang mendengar bakal bilang bahwa, satu, gue susah paham apa yang lo sampaikan. Yang kedua, yang lo omongin itu kesannya kayak muter-muter. Dan yang ketiga, gue tuh kayaknya nggak bisa paham aja arti dari omongan lo tuh apa. Kayak pas lo ngomong, gue langsung lupa. Itu yang pertama. Oke. Dan ini yang kedua. Yang kedua, misalnya gue pakai frameworknya, omongan gue bakal kayak gini. Jason, gimana menurut opini kamu? Oke, thank you semuanya. Kalau saya pribadi, setuju dengan idenya Martin, karena dari tim marketing sendiri, kita lagi mengalami kesulitan banget, terutama dalam penghasilan leads. Contohnya, pada bulan September ini aja, leads kita menurun sebanyak 70% dibandingkan bulan Agustus dan 2 bulan sebelumnya. Jadi menurut saya pribadi, idenya Martin ini sangat efektif sekali kalau mau kita coba dieksekusi. Nah, ketika gue ngomong kayak gitu, banyak orang yang bakal bilang, oke bang, kayaknya omongan lo lebih enak buat dipahamin nih di yang kedua. Lebih enak satu, diikutin. Yang kedua, lebih mudah dipahamin. Yang ketiga, setelah lo selesai ngomong, oh gue tahu nih apa yang lo omongin. Jadi kayak masuk aja ke dalam otak gue. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah gue cuma merubah struktur bicara gue atau omongan gue. Oke bang, lo cuma ngubah struktur omongan lo. Lo ngikutin framework yang ada di PPT tadi. Nah bang, sekarang nextnya, yaitu adalah
And then, terus gimana cara kita pakainya, Bang? Nah, di PPT sekarang, lo bisa lihat. Di sini, itu ada sebuah segitiga. Satu segitiga gede gitu. Yang dimana ini terdiri dari 3 segitiga. Oke. Di bagian atas ada opini pendukung. Di bagian kedua, bagian pertama itu ada opini utama. Yang kedua ada opini pendukung. Dan yang ketiga itu ada contoh. Oke, thank you buat PPT-nya. Kita bakal balik ke papan tulis sebentar. Oke, di papan tulis ini, gue bakal coba gambarin di sini aja. Oke. Jadi, kan lo lihat, ada 3 segitiga kecil tadi. Yang pertama itu ada opini utama, yang kedua ada opini pendukung, dan yang ketiga ada contoh. Nah, segitiga ini mengajarkan kepada lo dan gue bahwa kalau misalkan lo pengen ngomong dengan jelas, lo harus mulai dari atas turun ke bawah. Jadi dari atas turun ke bawah. Yang dimana berarti setiap omongan lo dan gue itu harus diawali dengan opini utama. Lalu, ingat ya dari atas turun ke bawah. Lalu turunnya, lanjutnya itu ke opini pendukung. Lalu turun lagi ke bawah dan lanjut lagi dengan contoh. Oke, jadi ada opini utama, ada opini pendukung, dan ada contoh. Oke. Berarti kita punya 3 faktor di sini, utama, pendukung, contoh. Sekarang yang perlu kita jelasin berikutnya, itu adalah, Bang, apa yang lo maksud dengan opini utama, apa yang lo maksud dengan opini pendukung, dan apa yang lo maksud dengan contoh? Betul kan? Gue bakal mulai dengan opini utama. Opini utama, basically adalah, sebenarnya apa sih yang pengen lo sampaikan dalam aja, 1 atau 2 kalimat. Jadi kalau lo nggak boleh ngomong 1-2 jam, 3 jam, atau nggak boleh, itu ekstrim deh, 20 menit aja deh. Oke. Kalau lo cuman boleh ngomong 2-3 kalimat, 1-2 kalimat, misalkan, apa yang bakal lo sampaikan, biar orang paham apa yang pengen lo sampaikan. Jadi, misalkan gue tanya sama temen gue, Sen, gimana opini lo? Pas gue ditanya sama temen gue, Sen, gimana opini gue? Maka opini utama gue bisa jadi kayak misalkan, oh gue setuju sama idenya. Udah, 1 aja. Oke, 1 aja. Jangan kayak, gue setuju sama idenya, tapi gue pribadi, jangan ngomong kalau lo belum yakin. Yakin dulu dengan apa yang pengen lo sampaikan, baru lo omongin dengan keyakinan full. Apa yang terjadi ketika lo ngomong dengan full keyakinan? Lo bakal cuman nyampein 1 aja. 1 inti omongan lo. Oke? Jadi, misalkan ditanya, Sen, lo pilih influencer marketing atau pilih social media marketing? 1. Gue setuju sih sama influencer marketing sih, bro. Udah, itu aja. Atau misalkan, kalau pertanyaannya yang lebih deskriptif. Sen, menurut lo pribadi, stoikisme itu efektif gak sih, Sen? Itu kan gue harus agak nyampein pendapat gue kan. Nggak bisa cuman kayak, setuju atau nggak setuju, nggak bisa gitu kan, gue harus nyampein pendapat gue. Nah cuman, walaupun gue harus menyampaikan pendapat gue, ya gue bakal mulai dengan 1 aja, 1 inti kalimat, yaitu adalah, Sen, efektif gue sih Sen, stoikisme? Menurut gue pribadi, stoikisme itu efektif, terutama dalam penurunan kadar depresi. Udah, jadi 1 aja, topiknya 1 aja, apa yang pengen lo sampaikan. Nah, ketika lo udah nyampein opini utama ini di bagian sini, sekarang kita bakal lanjut ke bagian yang kedua, yaitu adalah opini pendukung. Opini pendukung basically adalah lo tuh menyatakan atau mengatakan sebuah informasi yang mendukung kebenaran dari opini utama lo. Dalam bahasa simpel adalah, ketika lo ngomong opini utama lo tanyain kenapa. Misalkan gue bilang, filsafat stoikisme itu efektif banget kalau buat nurunin kadar depresi. Kenapa? Gue bakal tanyain diri gue kenapa. Karena filsafat stoikisme itu kan mengajarkan tentang ada hal yang lo bisa kontrol dan ada hal yang lo nggak bisa kontrol. Oke, jadi lo lihat ya, opini utama gue adalah filsafat stoikisme efektif dalam menurunkan kadar depresi. Kenapa? Karena filsafat stoikisme itu kan mengajarkan ada hal yang lo bisa kontrol dan hal yang lo nggak bisa kontrol. Oke,
dari sana, setelah lo ngomong kayak gitu, ini udah opini pendukung ya, sekarang lo bakal menyampaikan contohnya itu apa. Jadi pas gue bilang, karena ada hal yang lo bisa kontrol dan hal yang lo nggak bisa kontrol. Contohnya ada gak? Ada gak contohnya? Contoh yang dimana bisa menggambarkan, memang benar nih ada hal yang lo bisa kontrol dan hal yang lo nggak bisa kontrol. Oh ada, contohnya misalkan, kalau tiba-tiba gue lagi duduk diem, dan gue dipukul sama orang, itu hal yang gue nggak bisa kontrol. Hal yang gue bisa kontrol adalah ya gimana respon gue ke dia. Ketika gue ngelakuin hal ini, gue bakal hidup lebih tenang. Karena gue nggak terlalu mikirin hal-hal yang di luar kontrol gue. Yang hasil, nurunin kadar depresi gue. Nah, gue bakal ulangin lagi. Cara gue ngomong pakai 3 alur ini. Kayak gini contohnya. Gue pribadi setuju dengan filsafat stoikisme dapat nurunin kadar depresi. Karena di stoikisme itu kan mengajarkan ada hal yang lo bisa kontrol dan hal yang lo nggak bisa kontrol. Contohnya, kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang datang ke gue dan mukul muka gue, itu hal yang gue nggak bisa kontrol. Tapi hal yang gue bisa kontrol adalah ya gimana respon gue ke dia. Ketika gue fokus pada hal yang gue bisa kontrol ini, gue bakal hidup jauh lebih tenang dan bebas karena gue nggak berusaha kontrol hal yang di luar kontrol gue. Nah, ketika lo ngomong kayak gitu, orang bakal lebih paham. Oh, dia ngomongin filsafat stoikisme. Oh, betul-betul. Jadi, filsafat stoikisme itu mengajarkan hal yang bisa lo kontrol dan nggak bisa kontrol. Oh, contohnya ini. Jadi, itu bakal lebih melekat dalam pikiran lawan bicara. Nah, cuman, lo bakal bertanya juga, Bang, emang beneran nggak sih ini tuh efektif buat nyembuhin masalah ngeblank gue? Nah, di sini gue bakal masuk ke PPT berikutnya, di slide berikutnya, di mana di sini ada sebuah data penelitian dari jurnal yang menjelaskan bahwa manusia itu jauh lebih efektif memproses informasi ketika beban kognitif mereka ditekan melalui struktur yang jelas. Dan gue paham, ini bakal bikin lo bingung total, dan makin bingung malah. Apa yang dimaksudin dari penelitian jurnal ini? Jadi gini, dalam jurnal psikologi ini, dia tuh meneliti sebuah otak manusia. Oke, ini otak manusia. Di mana di otak manusia itu ada sebuah hal yang disebut sebagai kognitif. Kognitif load, beban kognitif. Dan gue bakal jelasin apa itu beban kognitif dalam pikiran kita. Misalkan, gue pengen lo sekarang tutup mata, dan lo ngebayangin ada 2 ekor domba depan lo. Di 2 ekor domba ini, lo bayangin dulu aja, jangan diilangin dombanya. Gue pengen lo tiba-tiba ngitung seketika 5 tambah 7 tambah 6 tambah 10 misalkan itu berapa. Cuman tetap fokusin di dombanya. Nah, gue sendiri nggak bisa ngelakuin itu. Kalau lo bisa, mungkin lo punya bakat multitasking. Cuman, poin adalah, coba lo sekarang tutup mata lagi, nggak usah bayangin dombanya, dan bayangin ada angka 5 ditambah 3 ditambah 7, itu berapa? 15. The point is, otak lo nggak bisa dalam momen sekaligus langsung nge-handle 2 tugas. Ya kan? Jadi harus satu dulu. Dia harus fokus ke satu dulu. Yang terjadi adalah, kadang otak manusia seringkali ngelakuin 2 tugas ini bersamaan. Oke, 2 tugas bersamaan itu maksudnya apa, Bang? Maksudnya adalah, lo in the same time pengen misalkan ngitung, tapi in the same time lagi ngobrol sama temen lo. Nggak bisa kayak gitu. Harus pilih salah satu. Kadang, seringkali, in the same time kita pengen kerja, tapi kita sambil scrolling sosmed. Nggak bisa kayak gitu. Jadi otak kita cuma punya satu tempat doang nih, buat satu tugas. Bang, terus kalau misalkan sambil kerja, sambil main sosmed, itu gimana, Bang? Itu kan bukan bareng-bareng, Bang. Itu nggak bareng-bareng. Itu lo ganti-ganti. Nonton sosmed, kerja, nonton sosmed, kerja, nonton sosmed. Jadi, ganti-ganti terus fungsi kognitif dalam otak lo. Nah, ini yang bikin otak lo seringkali jadi capek. Okay? Jadi dia perlu energi juga. Setiap kali dia pindah itu ngasilin butuh energi. Kalau sampai ada 5 tugas sekaligus dan lo pengen fokus ke tugas yang ketiga, tapi juga kedua, tapi benar-benar lagi ke 1, benar-benar lagi ke 4, akhirnya apa? Otak lo jadinya ngeblank. Sama dengan ketika lo berbicara. Ketika lo berbicara, lo itu sering kali pusing mikirin apa kata orang. Let's say tiba-tiba, gimana ya gue cara nyampein pesan dengan jelas, tapi juga gue juga apa. Nah, tapi penelitian ini membuktikan bahwa
Nah, coba kita lihat lagi PPT-nya. Kalau lo terbiasa memiliki struktur yang jelas, maksudnya adalah ketika lo terbiasa ngomong dengan jelas, atau ketika misalkan lo lagi belajar, tapi dosen lo menjelaskan dengan struktur alur bicara yang jelas, beban kognitif itu dapat ditekan. Dalam artian adalah, kan gue bilang, semakin tinggi beban kognitif lo, ya, semakin tinggi beban kognitif lo, semakin lo bisa ngeblank. Oke? Ini berarti adalah ketika lo misalkan, let's say, lo tuh gak terbiasa berpikir dengan struktur yang jelas, lo terlalu mikirin apa kata orang, lo gak tahu cara ngomong dengan jelas, tapi di same time lo lagi gugup, lo lagi keringet dingin, lo juga lagi mikirin hal lain, itu kan beban kognitif lo bakal tinggi. Nah, makanya lo bakal cenderung lebih ngeblank. Tapi, kalau misalkan lo terbiasa berpikir dengan struktur yang jelas, terbiasa, beban kognitif ini bakal apa? Bakal turun. Oke? Bakal turun. Karena, oh yaudah sih, walaupun gue lagi stres, cuman gue tahu nih cara ngomong dengan jelas. Nah, ketika beban kognitif ini turun, alhasil apa? Ngeblank lo juga bakal turun. Sama dengan di kelas. Ketika dosen lo ngejelasin dengan alur omongan yang nggak jelas, atau temen lo lagi presentasi dengan alur omongan yang nggak jelas, ujung-ujungnya apa? Bukan cuma dia dong yang ngeblank, kita juga jadi ngeblank. Kita jadi kayak, apaan? Karena susah nih buat kita pahamin. Ini ke A, ini ke B, ini ke C. Tapi, kalau misalkan dia itu strukturnya jelas, maka beban kognitif kita juga bakal nurun. Dan kondisi ngeblank kita juga bakal nurun. Oke, so ini sedikit penelitian aja, cuma untuk mendukung kredibilitas dalam teori yang bakal kita praktekkan setelah video hari ini. Jadi, lo bisa mudah paham nih. Intinya adalah, kalau gue terbiasa ngomong dengan struktur yang jelas, potensi gue buat ngeblank jadinya menurun. Itu basically apa yang bakal harus lo ingat ke depannya. Oke, kita bakal next. Oke, di sini kita ada sebuah worksheet latihan Ninto Pyramid Principle, free bonus value dari Stanley Academy bagi lo. Jadi kalau misalkan seandainya, Bang, gue pengen latihan dulu nih, sebelum praktekin ini 30 hari ke depan, gue pengen latihan. Coba nulis opini utama, opini pendukung, dan contohnya. Gue udah siapin total free, 6 pertanyaan, yang dimana 6 pertanyaan ini bisa lo gunakan dan bisa lo isi jawabannya dengan ada opini utama, opini pendukung, dan contoh. Di situ gue udah masukin tuh, ya. Ada 3 kolom. Ada kolom utama, ada kolom pendukung, ada kolom contoh. Jadi lo tinggal isi aja di sana. Lo bisa print atau lo bisa tulis langsung di PDF-nya, bebas. Nah, PDF ini, Bang, bisa dapetin di mana? Bisa lo dapetin di link pin komentar di bawah. Tapi ntar dulu, tenang aja. Video ini bakal banyak banget bonusnya. Ini cuman gue ngasih tahu lo doang, ada free bonus value dari Stanley Academy buat lo yang pengen latihan Ninto Pyramid Principle. Oke? So, kita bakal next dulu di sini. Nah, oke, di sini berarti untuk teori kita udah selesaiin. Sekarang kita bakal masuk ke bagian berikutnya, yaitu adalah praktek. Nah, di praktek sini, Bang, apa sih yang harus gue lakuin dalam 30 hari ke depan? Lo bisa lihat di PPT-nya, itu ada tuh. Kan lo bilang 3 menit tuh, Bang. Nah, Bang, gue harus ngapain? Oke. Jadi dalam 30 hari ke depan, gue bakal hapus dulu untuk papan tulisnya di sini. Sekarang, gue pengen dalam 30 hari ke depan, lo mulai siapin handphone dan juga ngeluangin waktu kurang lebih 3 menit aja setiap hari buat ngelakuin apa yang bakal kita bahas kali ini. Oke. Jadi step pertama, setiap hari lo luangin waktu 3 menit, mau pagi atau malam, bebas, atur aja dengan jadwal lo sendiri. Step pertama adalah, lo taruh handphone di pojok ruangan lo yang ngarah ke lo. Jadi kayak kamera ini lagi ngarah ke gue. Oke. Bebas, mau taruh dimanapun, di meja, atau di mana. Intinya adalah, lo bisa ngerekam diri lo sendiri ngomong. Oke. Step yang kedua adalah, lo berada di depan handphone lo. Jadi lo disorot sama handphone lo diam aja kayak gitu. Dan lo rekam handphonenya. Oke. Dan setelah lo rekam handphonenya, gue pengen lo ngomong depan kamera percis kayak gue sekarang. Itu ngikutin alur opini utama, opini pendukung, dan contoh. Bang, topiknya dari mana? Tenang aja. Itu lo lupain dulu.
Oke, nanti kita bakal bahas. Cuman gue pengen adalah lo ngomong ngikutin alur tersebut. Misalkan, gue lagi ngebahas tentang topik komunikasi. Komunikasi itu penting gak sih aslinya? Nah, gue bakal kayak gini depan handphone gue. Menurut gue pribadi, komunikasi itu penting. Kenapa? Karena komunikasi itu mengajarkan kepada kita bahwa hasil yang lo dapatkan di dunia ini bergantung kepada seberapa baik lo saat berkomunikasi. Contohnya, dulu pas gue lagi di interview kerja di sebuah perusahaan namanya Stanley Academy, gue ditolak sama HR cuman gara-gara gue memiliki skill komunikasi yang buruk. Gue nggak pandai dalam menjelaskan apa pencapaian gue. Yang kedua, gue juga nggak pandai berkolaborasi dengan orang di sekitar gue. Yang ketiga, gue sulit membuat rekan kerja gue nyaman pas ngobrol sama gue. Yang dimana semua ini membuktikan bahwa gue bukan orang yang kompeten dan kolaboratif di tempat kerja. Oleh karena itu gue bilang, komunikasi itu penting banget. Nah, pas gue ngomong kayak gini, mungkin sebagian dari lo, pas nanti udah mulai praktek, bakal susah mengingat apa yang pengen lo sampaikan. It's okay. Yang kedua, lo bakal perlu ngelakuin beberapa kali retake. It's okay. Tapi lo lihat gue tadi dengan mudahnya bisa ngomong kayak gitu karena gue udah terbiasa. Udah terbiasa banget pakai struktur opini pendukung, opini utama, dan contoh. Tapi bagi lo, wajar banget kalau lo sampai ngalamin, bang, gue susah banget bang buat ngomong dengan struktur kayak gitu. It's okay banget. Namanya kita pengen biasain. Kayak lo awalnya lo main sepeda. Okay. Pas pertama kali lo belajar main sepeda, lo bakal belajar dengan jatuh. Lo tiba-tiba misalkan ngejengkang gitu kan, jatuh ke belakang. Lo tiba-tiba apa. Tapi ketika lo udah terbiasa bawa sepeda, makin lama, akhirnya apa? Akhirnya, lo semakin mudah bawa sepedanya. Bahkan sampai bisa balapan, sampai bisa ngedrift. Kenapa? Karena lo makin terbiasa. Yang paling susah adalah membiasakan pola pikir ini. Makanya 30 hari ke depan itu sebenarnya kita gunakan untuk apa? Untuk membiasakan pola pikir ini. Nah, cuman sebelum gue lanjut ke bagian berikutnya, gue bakal jelasin sedikit untuk yang tadi gue bilang 3 menit itu maksudnya apa, dan 20 menit itu maksudnya apa. Oke? By the way, 20 menit gue bakal bahas nanti aja deh. Gue bakal bahas yang 3 menit dulu. Jadi gini, 3 menit adalah, gue pengen lo setiap hari itu ngeluangin waktu 3 menit ngomong depan kamera. Ini berarti, kalau memang lo ngomongnya nggak sampai 3 menit, gue pengen lo ngomongin berbagai hal yang ada lagi, cuman dengan 3 struktur itu yang mencapai 3 menit. Jadi 3 menit setiap hari. Ini minimal banget. Bang, boleh gak kalau gue ngelakuin 30 menit atau mungkin 40 menit? Boleh banget. Itu jauh lebih bagus daripada 3 menit. Ya kayak lo kerja 1 jam dan lo kerja 10 jam, hasilnya bakal ya 10 kali lipat lebih banyak. Jadi bebas, tapi minimal banget. Tolong luangin waktu 3 menit. Oke? Nice. Oke. Next di sini. Di sini, gue bakal kasih lo sebuah free bonus value juga dari Stanley Academy, yang dimana kita udah nyiapin list pertanyaan Minto Pyramid Principle selama 30 hari. Jadi dimana dalam 30 hari ke depan, lo bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ini. Jadi 1 hari 1 pertanyaan. Lo tulis dulu, boleh, lo tulis dulu, terus lo baru rekam di depan kamera, itu boleh banget. Bang, tapi kan kalau pertanyaan susah bang, gue nggak tahu jawabannya. Nah, inilah 20 menit. Jadi, tata-tata lo ngeluarin waktu 23 menit setiap hari. Dengan research. Sebenarnya bisa 3 menit, bisa, nggak perlu research. Tapi research ini kalau diperluin boleh. Oke? Ingat ya, bisa 3 menit, bisa. Tapi kalau mau lebih bagus, 20 menit, it's okay. Research-nya tergantung. Misalkan bang, ini ada tentang komunikasi nih bang. Gue nggak tahu itu artinya apa bang, gue nggak tahu komunikasi itu apa. Boleh kayak gue cari di internet? Boleh. Oke, silakan di internet lo bisa cari. Oke, lo mau, misalkan gue mau tulis dulu bang, opini pendukungnya ini bang, dari jurnal stanleyacademic.com. Wah, gue susah banget nih bang. It's okay. Boleh lo cari di internet. Oke, cuman di sini gue udah sediain dari Stanley Academy, ada 30 pertanyaan, masing-masing sehari 1 pertanyaan yang bisa lo praktekkan. Oke, nah berikutnya adalah, sekarang kita bakal lanjut, yaitu adalah, bang, terus kalau kayak gitu, dalam 30 hari ke depan, gue harus ngapain? Oke,
dalam 30 hari ke depan, di sini kita juga udah kasih free bonus value. Kayak banyak banget kan Sel Academy udah ngasih banyak banget nih buat lo tinggal lakuin. Di sini gue bakal kasih lo kalender 30 hari 3-minute challenge yang dimana dalam 30 hari ke depan lo bisa tinggal setiap hari, oke bang, gue udah ngeluarin waktu nih sehari udah 23 menit. Gue udah ngomong depan kamera, gue udah tulis, tinggal lo checklist aja kotak pertama. Jadi di kalender ini udah ada dari hari Sabtu, hari 2, hari 3, sampai hari ke-30 yang dimana semua ini bisa langsung lo dapetin, bisa langsung lo praktekin, dan gue jamin kalau lo ngelakuin ini, masalah ngeblank, belibet, dan susah nyampein isi pikiran lo, itu bakal hilang. 100%. And by the way, sedikit kata-kata terakhir. Ada alasan kenapa lo masih sering belibet, masih sering gugup, dan gak yakin kalau ngomong. Dan itu semua bukan salah lo. Masalahnya, itu simpel. Lo nggak pernah diajarin tentang struktur komunikasi. Lo cuma ngira ya ngomong itu ngomong aja gitu kan. Padahal aslinya skill komunikasi, ya itu kan aslinya skill atau kemampuan. Dan skill itu bisa dilatih. Makanya di sini gue bikin sebuah program namanya Communication Mastery. Di Communication Mastery, ini bukan cuma kelas tips komunikasi 1, 2, 3 yang lo biasa lihat di TikTok. Ini adalah program 30 hari yang gue bangun berdasarkan psychology-based communication system. Yang dimana ini berbasis psikologi dan semua skill komunikasi ini udah dipraktekin baik di perusahaan, oleh para pemimpin, oleh para negosiator hebat, dan juga para praktisi komunikasi. Dalam 30 hari ke depan, di Communication Mastery, lo bakal belajar gimana nih lo bisa mikir lebih jelas 10 kali lipat. Gimana lo bisa ngehack rasa gugup lo pakai prinsip psikologi. Gimana cara bikin orang lebih cepat nangkep maksud omongan lo. Gimana cara bikin orang setuju sama opini lo tanpa sadar. Bahkan gimana naikin karisma lo secara ilmiah, bukan mistis. Ini bukan teori doang. Udah ada 1.286 orang yang ikut program ini dan menghasilkan hasil yang luar biasa banget, drastis dalam perubahan skill komunikasi mereka. Ada yang tadinya nggak berani ngomong sama atasan, sekarang jadi jago presentasi. Ada yang tadinya belibet banget pas ngomong, sekarang ngomongnya rapih banget, udah kayak latihan bertahun-tahun. Ada yang tadinya minder parah, sekarang jadi networking dengan orang-orang penting tanpa rasa gugup sama sekali. Dan mayoritas orang itu ngasih review bintang 5 yang bilang materinya itu ilmu mahal dengan harga kaki 5, ngubah hidup dalam waktu 30 hari, dan banyak yang bilang juga selama ini ternyata gue salah memandang ilmu komunikasi. Dan supaya fair, kalau lo udah tonton semua modul videonya, lo udah ngikutin semua latihannya, dan lo udah kerjain segala hal yang perlu lo kerjakan, dan hidup komunikasi lo nggak berubah sama sekali, tenang aja, Stanley Academy bakal nge-refund 100% uang lo balik tanpa ribet, tanpa drama. Jadi ini penawaran yang bebas resiko banget. Dan by the way, total value yang bakal lo dapetin dari course ini mungkin mencapai sama dengan 10 juta rupiah. Yes, karena ada tutor AI yang lo dapetin 24/7, ada sertifikat, pembelajaran 20 jam lebih secara intensif. Namun, harga ini bakal didiskon, yaitu menjadi harga normal 1,5 juta rupiah. Tapi bagi 200 orang pertama, lo bakal dapat diskon lagi menjadi 750.000 rupiah. Kalau misalnya lo pengen benar-benar serius, investasi skill komunikasi lo sekali seumur hidup, lo bisa cek programnya nanti di pin komentar di bawah. Thank you semuanya. See you. Bye-bye.